Selamat datang di masa depan stand up komedi bersama bintang tamu gua Faisal Agung. Kayaknya juri-juri juga sepakat tuh kayak penampilan terbaik, salah satu penampilan terbaik di Suci tuh. Tapi gua nonton langsung dan kan juri ngomen kayak ini orang ngomong nggak jelas, nggak denger apa, tapi orang heboh gitu. Mas Nope itu nggak nonton tuh, yang on air ya, yang di YouTube atau di Nope Suci 9 itu ya nonton tuh. Kalau off air ada acara nonton masih berani kalau off air, tapi kalau on air itu nggak berani. Setrauma itu sempat tremor tuh, memutuskan untuk stand up lagi karena pabrik saya bekerja itu saya sempat mikir udahlah nggak usah gini-gini lah. Oke. Ini gue setiap denger komik yang istilahnya udah sempet gimana gitu ya, terus mutusin kerja dan berpikir untuk berhenti stand up, gue selalu sedih gue. Yeah. Selamat datang di masa depan stand up komedi bersama bintang tamu gue Faisal Agung. Si Bang Bon ya. Gimana Sal? Alhamdulillah sehat Bang Bon, kabar baik. Bang sehat? Alhamdulillah baik. Lo masuk dalam konten sebagai sosok yang akan menjadi masa depan stand up komedi di Indonesia. Amin. Karena menurut gue ya semua yang Suci 11 baru itu bagus-bagus lah. Yang udah masuk di gue kan Firja ya, masuk sekarang lu sebagai komik-komik yang baru muncul di industri lewat Suci 11. Gimana ya rasanya setelah bisa, lu sampai berapa besar? Alhamdulillah sampai 4 besar nih. Itu lu rasanya gimana tuh bisa mencapai 4 besar? Kaget pasti, yang pertama kaget Bang. Karena pikiran saya kayaknya nggak bakal panjang sih. Paling keluar minggu pertama apa enggak minggu kedua. Pas gitu. Awal ikut kompetisi mikirnya gitu tuh. Iya. Telepon aja kaget. Bahkan lu sempet kayaknya menurut gua bahkan juri juga ngomong gitu, lu salah satu yang penampilan terbaik tuh yang di minggu berapa sih? Di minggu yang 5 besar ya? Iya kayaknya 5 besar. 5 besar tuh ya, itu yang wah gila tuh yang lu soal materi bottom 3 itu. Itu kayaknya juri-juri juga sepakat tuh kayak penampilan terbaik, salah satu penampilan terbaik di Suci tuh. Tapi gue nonton langsung dan kan juri ngomen kayak ini orang ngomong nggak jelas, nggak denger apa, tapi orang heboh gitu. Karena udah emosi lu tuh udah mantep banget, udah bangun banget. Wah gila gue ya nontonnya waktu itu. Salut sih gue. Makasih banyak Bang Bon. Tapi agak bias juga karena semua selain itu penampilan saya jelek semua kan, bottom 3 terus kan. Jadi kayak bagus dikit ketara gitu. Padahal hasilnya mungkin nggak terlalu ya gitu. Terlalu lah itu, terlalu bagus. Ya mungkin ya namanya efek karena kan efek dari bottom 3 mungkin namanya kan katanya apa namanya? terbentur kan. Nah, mungkin dari yang bottom 3 baru gokil gitu. Gokil, tapi minggu depannya out langsung minggu depannya kan langsung balik setelah pabrik. Itu sih disayangkan. Sangat sayang. Apalagi kan lu juga kan tergabung dalam grup Trimantra yang mana apa namanya diharapkan lu juga bisa masuk di 3 besar kan gitu barengan. Firja sama si Pajar. Sayangnya Firja doang yang masuk ke final. Itu malah sebelumnya nih kan paling akrab kan saya sama Firja Pajar tuh. Udah masuk 5 besar. Kan awal-awal keluar dua orang. Tegang pas masuk 5 besar itu kan udah keluar satu orang. Udah janjian kayak sok-sok menguasai dunia itu kita bertiga, kayak ini kan finalnya season ini bertiga nih. Kita bertiga harus masuk final, ini udah sampai 5 besar bisa ini kita. Habis ngomong gitu Pacar out 5, saya out 4, buset. Ada mobil korek gua mati. Iya Bang, bisa Bang. Gitu, jadi cuma Firja doang yang ada di Balai Sarbini itu. Iya namanya rencana memang tinggal rencana lah ya. Iya, tetap Tuhan yang menentukan. Betul. Tapi kalau kita ngomongin dari awal stand up-nya dulu nih, lalu
awal mulai stand up kapan tuh? 2014. 2014. Oh, lu main lama juga tuh. Gue beda dikit lah, gue 2013 akhir. Iya. Oh, tuh lu di Jombang itu. Mulai di Jombang? Di Jombang. Udah ada komunitas ya berarti tahun itu? Ada. Komunitas Jombang itu berdiri 2012, Bang. Salah satu komunitas senior juga ya? Hitungannya. Tapi dari siapa tuh awalnya yang bikin? Yang bikin itu ada namanya Mas Gali. Tapi saya juga nggak ketemu sama foundernya. Nggak sempat ketemu. Yang aktif tuh salah satu foundernya itu ada namanya Mbak Rizka. Sampai sekarang masih aktif. Oh, itu dari mana tuh? Awalnya bisa bikin stand up comedy di Jombang mereka tuh? Ada tahu ceritanya nggak? Dari stand up Facebook. Stand up Facebook. Ini memang pasti unik-unik nih, karena gue kemarin ngobrol sama Gautama kan. Dia cerita yang di Jepara dulu yang bikin awal dari Kaskus. Oh, Kaskus, stand up Kaskus ya. Bukan stand up Kaskus. Orangnya nonton stand up dan aktif main di Kaskus. Oh. Foundernya nih ada 2 founder. Ketemunya di audisi Suci 2 di Jakarta. Jadi ketemu di Jakarta, dari mana Mas? Jepara. Oh, saya juga gitu. Kayak jodoh gitu ya, ketemu di Jakarta gitu. Ikutin stand up dari Kaskus, dari trik-trik di Kaskus gitu. Karena mereka pulang ke Jepara bikin komunitas. Nah, lu dari stand up Facebook. Komunitasnya. Iya, komunitasnya. Jadi kalau nggak salah ceritanya tuh ya. Jadi mereka gabung komunitas Facebook, tapi mereka tahu stand up harusnya open mic, tampil yang ini pentas, pertunjukan, seni pertunjukan, cuma ngetik-ngetik doang. Ini yang era-era yang orang bikin lomba di Facebook, itu bukan? Kayaknya itu Bang. Karena mereka ini nggak kumpul, kita begini badannya nggak kumpul nih, kumpul yuk, kopdar. Itu berarti dia stand up Facebook se-Jombang. Kayaknya. Lalu berapa ratusan apa puluhan itu, yang datang cuma 4. Oh gitu. Iya, 4 akhirnya sepakat bikin komunitas. Nyebarin pakai pamflet di sekolah-sekolah. Gokil, aktif. Respect, founder Jombang, respect. Keren Jombang keren. Tapi ya gitu, sampai sekarang kembang kempis. Iya, ada namanya komunitas mah wajar lah. Terus lu gabung, lu hitungannya angkatan keberapa tuh kalau dari founder berarti? Kalau dari founder ya jarak selang 2 tahun. Iya, itu di antara 2 tahun itu banyak anggotanya atau? Banyak. Sempet gede, sempet banyak. Oke. Banyak tuh. Jombang termasuk salah satu yang kota menerima lah ya stand up comedy gitu ya. Alhamdulillah. Warganya suka gitu ya. Karena apa ya? Mungkin kalau show itu jarang masuk ke Jombang karena Jombang ini di tengah-tengah Jawa Timur Bang Po. Jadi Surabaya 2 jam, ke Malang juga 2 jam. Oke. Banyak gede-gede kan. Betul. Orang kadang-kadang memilihnya ya Surabaya atau Malang gitu ya buat tour stand up show gitu ya. Sama ini di Jombang itu semenjak berdiri ya sampai kapan terakhir ya? Tahun 2019-an lah. Itu kalau bikin acara stand up nggak pernah malam. Oh gitu. Kenapa? Nggak pernah malam karena kebanyakan ini anak-anak sekolahan. Oke. Oh. Jadi nggak boleh keluar malam. Di daerah Cirebon atau Kuningan gitu juga tuh kulturnya. Enggak dia tapi nggak siang juga sih. Tapi istilahnya nggak bisa mulai dari abis isya gitu, nggak bisa, dia kayak mulai sore. Oh persis. Karena orang-orangnya katanya kalau malam takut. Emang budayanya biasanya malam udah nggak di luar, udah di rumah. Jadi emang kayak jam-jam 8, jam 9 tuh udah harus pulang gitu istilahnya. Udah sepi jalanannya, itu kebanyakan tutup hampir sama. Oh gitu. Sampai Sun pun siang. Sun siang. Kalian cuma Sun stand up night kan. Jadi nun. Sampai nun siang, buset, jam 12. Iya. Itu Sun pertama kami itu tahun 2015. GS-nya saya masih ingat tuh Bang Diki TV. Sama Mas Firman Singa. Itu baru-baru Suci 5 tuh Suci 5. Baru-barunya Suci 5. Mas Firman baru masuk Suci 6. Main siang stand up agak aneh. Aneh Bang Pohon. Karena kan kita kalau namanya nonton tayangan Suci kah atau tayangan Metro kan selalu malam kan, dan yang nyapanya juga orang-orangnya kayak selamat malam gitu. Awalnya kan kalau malam juga tenang gitu, nyari hiburan. Siang kan panas, orang pening sepaneng gitu kan. Siang kayak ya rapat ya. Siang rapat gitu. Stand up. Kayak penyuluhan. Nah itu 2000 lu masuk pertama kalau Suca ya? Iya, Suca. Tahun berapa tuh? Tahun 2017. Dari komunitas di 2014
sampai ke 2017 di komunitas lu juga apa aja tuh yang lo alamin? So, di Jombang suka ada lomba-lomba gak? Jombang nggak ada lomba. Lomba paling keluar kota ke Surabaya. Oh lu sering? Pernah ikut lomba apa di Surabaya? Surabaya itu waktu hari jadi Surabaya itu, tapi nggak menang lomba. Jarang juga sih ikut lomba. Terus ini kelautan. Pernah menang lomba gak? Nggak pernah. Menang lomba di Jombang. Atau ya luar kota Jombang, Surabaya, Malang. Pernah kemarin tahun 2023. Malah baru-baru ini. 2023. Itu di kalau yang awal-awal dulu nggak pernah. Di Bojonegoro. Berarti stand up open mic aja baru masuk Suca tahun 2017. Itu audisi di Surabaya. Lolos alhamdulillah. Itu waktu itu personanya belum yang kayak Suci kemarin tuh ya. Belum ngomongin bapak, belum ya penulisannya belum kayak gitulah ya. Dulu kayak gimana tuh? Bahkan di 2017 tuh saya masuk nggak tahu persona saya apa tuh. Asal bawa stok materi yang ada aja yang udah ditulis selama berapa tahun sampai 2017 itu. Alhamdulillah lolos tuh. Di Suca sampai berapa besar tuh? 9 besar, lumayan juga karena Suca lu tuh jumlah pesertanya lagi banyak-banyak itu ya? 32. Betul. 32. Satu season tuh banyak banget Suca tuh. Buset, setiap hari tapping mah. Bener. Ya bandinginnya aja sama Suci kan berapa kemarin? Cuma 13 kalau yang 13 yang kemarin ya. Kalau gua aja waktu itu kalau nggak salah 16 lah. Ini 32 itu bisa kayak sampai 9 besar udah gokil gitu. Gua aja waktu zaman gua dulu tuh jumlah pesertanya 24. Suca 1 waktu gua 24, gua sampai cuma 13 besar. Nah, terus lu Suca, dari Suca selesai 9 besar balik lagi ke Jombang. Sempet Komtung kan ada Komtung Singgah. Iya. Sempat di Komtung dulu. Habis dari Suca ke Komtung ya, bareng waktu masih anak-anak masih di Komtung juga. Habis itu kan lu balik tuh. Nah, terus apa yang lu lakuin di Jombang tuh? Vakum, Bang. Vakum? Karena tabrakan. Saya habis Suca tuh ngebom terus. Oh, stand up ngebom terus? Nah, iya kan, waktu di Jakarta kan juga ngebom. Di mana-mana ngebom itu. Di Lampung ngebom. Oh, yang lu pada jalan tur ya? Ya, itu nggak pernah pecah ya, ngebom terus. Kenapa tuh? Kakak tahu juga ya, kayaknya karena satu, saya sendiri nggak dewasa, saya sendiri kurang belajar banyak, merasa puas kayak apa gitu-gitu, masih ada denial-denialnya lah. Akhirnya ya jelek, mana-mana jelek. Terus vakum. Berapa lama kerja tuh? Saya stand up lagi tuh 2022. Jauh lama vakumnya? Iya, vakum yang kayak kan taruh 17, terus masih jalan tekan habis itu ya stand up. Terus total vakumnya berapa? 2018 sampai 2022. 4 tahun ya, kepotong Covid juga tuh ya. Kan. Lu kerja tuh? Kerja apaan? Di pabrik. Oh, di pabrik. Di pabrik di Jombang, biokimia, pabrik biokimia. Oh, yang udah bilang itu apa? Pupuk itu. Ya, pupuk asam amino. Terus udah 4 tahun vakum, mulai lagi gimana tuh? Nah, nggak sulit apa nggak bingung, nggak lupa apa gimana? Maksudnya kalau dibilang vakum total juga nggak juga sih, karena komunitasnya juga vakum. Tapi bukan vakum yang berhenti selama 4 tahun ini nggak ada kegiatan gitu. Cuma open mic 3 bulan sekali. Gitu-gitu loh. Gitu-gitu Bang Pon. Tapi anak-anak masih nongkrong. As community nggak berkomunitas, tapi kalau nongkrong dari teman nongkrong masih teman nongkrong gitu. Nah, saya pun juga masih nonton stand up, tapi karena trauma ya, saya tuh dulu sampai nggak bisa nonton komik nasional. Oh iya? Iya, takut saya Bang Pon. Karena? Takut, marah ke diri saya sendiri, iri, jengkel ke diri saya sendiri, benci ke diri saya sendiri. Kayak kalau nonton komik-komik kita gitu nasional. Komik-komik kayak Bang Popon, mohon maaf, nggak pernah nonton ya. Suci Lapad itu nggak nonton? Enggak. Iya, itu lagi vakum tuh 2018. Iya. 78, Suca 4.
Mas Nope itu nggak nonton tuh. Yang on air ya, yang di YouTube atau di Nope CC9 itu ya nonton tuh. Kalau off air ada acara nonton masih berani kalau off air. Tapi kalau on air itu nggak berani. Setrauma itu sempat tremor tuh. Tapi ngakalinya saya mulai nonton komik luar. Oke, siapa tuh yang nonton? Dulu awal-awal yang Meta, Dev Cepet. Waktu yang masih kurus sampai sekarang agak berisi gitu-gitu. Tahun berapa tuh nontonnya? Tahun 2018 itu. Belum ada Netflix tuh ya? YouTube. Ada kan ada potongan-potongan juga. YouTube tuh. Ya. Gue malah taunya komik-komik luar baru pas Netflix itu gue. Sebelumnya gue belum nggak tahu kalau ada komik-komik di YouTube gitu ya potongannya gitu. Iya, spesial ada dulu kan potongan-potongan gitu, kayak Jason Nick itu. Gue tontonin tuh luar. Billboard, gue kenal nama-nama Billboard, Bert Kreischer. Jadi banyak lah referensi baru tuh. Buat bensin lo mulai lagi di 2020 itu. Iya, itu pun kenapa memutuskan untuk stand up lagi? Karena pabrik saya bekerja itu, saya sempat mikir, udahlah nggak usah gini-gini lah. Oke. Ini gue setiap denger komik yang istilahnya udah sempet gimana gitu ya, terus mutusin kerja dan berpikir untuk berhenti stand up, gue selalu sedih gue. Karena gue ngerasa, aduh teman seperjuangan gue hilang. Sempet mikir kayak gitu, udahlah fokus ke kerjaan aja karena kerjanya juga nggak jelek, dalam secara pekerjaan juga nggak berat, secara gaji juga lebih dari cukup untuk di Jombang dengan UMR 2,7 waktu itu ya. Saya dapat 2 kali lipatnya itu udah better banget, udah bisa lah hidup di sana gitu. Gini aja lah. Pabrik saya kebakaran Bang Pon. Kebakaran. Pabrik saya meledak waktu saya ada di dalamnya. Iya, untung nggak ada korban jiwa tapi. Meledak itu. Saya awalnya mikir diganti gaji 6 juta ini harga skill saya. Dari stand up nggak pernah saya dapat duit 6 juta itu total di Jombang selama saya stand up itu belum pernah itu 6 juta skill saya dihargai. Tapi setelah meledak itu, apalagi setelah laporan ke grup kerja, pabrik kebakaran, meledak ini, respon pertama supervisor saya adalah terus bagaimana proses produksinya. Tolol ya, berhenti lah bodoh. Kecuali di pabrik kita produksi jagung bakar banyak itu. Itu saya baru sadar kalau 6 juta ini bukan harga skill tapi harga nyawa saya itu. Karena yang dipikir adalah gimana produksinya, bukan gimana keadaan karyawannya. Gak ada yang tanya korban jiwa ada nggak, ada yang terluka nggak, gimana itu nggak ada. Saya harus keluar dari tempat ini. Gitu. Cuma ngapain? Saya nggak punya skill. Ngapain? Saya nggak punya skill. Masa habis kerja pabrik bayar 6 juta saya dagang cilok kan? Banting banget kan? Apa yang saya cintai, apa yang saya bisa kan? Stand up lagi kayaknya. Balik lagi stand up ya. Belajar stand up lagi, benerin stand up lagi. Open mic pertama itu di Surabaya waktu itu. 2022 itu. Iya, jadi ada kompetisi internalnya mereka kan. Surabaya kan gede juga, termasuk di Surabaya Malang di Jawa Timur ya. Komunitas yang setiap open mic pasti rame lah. Ada kompetisi internal. Boleh ikut emang dari luar Jawa, Surabaya? Enggak, bukan ikut sebagai peserta, tapi open mic. Di awal gitu ya. Buat ngangkatin. Saya ikut. Alhamdulillah rame penonton 150. Total saya dari awal sampai akhir. Iya. Tapi anehnya Bang Bon, itu kan turun tuh. Ada teman-teman yang seangkatan, apalagi yang dekat sama saya digoblok-goblokin kan, tolol gitu kan. Saya nggak sedih waktu itu. Malah pacu gitu. Malah kayak mikir kayak, kayaknya masih sama kayaknya nih stand up sekarang sama dulu. Kayaknya ada beberapa mainan atau ilmu baru yang nggak terlalu banyak, jadi kayaknya bisa ngejar ini. Dulu saya ngebom, walah nangis bangun 3 hari. Aturan 10 jam sampai jam 10 nggak berfungsi kan. Di situ nggak tahu kenapa kayak ini bisa kayaknya nih. Malah terpacu. Ini bisa gara-gara di kata-kata ini bisa nih. Ini bisa. Bukan di kata-kata tapi ketika ngebom tuh kayak tanpa kayak naik panggung yang dulu takut naik panggung. Ketika naik itu kayak ya buat ini nggak sih hidup saya itu kayak gitu. Karena stand up lagi dan itu berbarengan sama saya 2 tahun lagi harus resign dari pekerjaannya di pabrik. 2024 nggak mutusin buat resign di 2024. Habis itu gimana caranya
saya bisa hidup dari jalan yang saya pilih stand up ini. Oh, lu memberi waktu 2 tahun. Iya. Untuk kerja sambil belajar stand up lagi dan mutusin di 2024 berhenti untuk fokus di stand up. Iya. Anjir. Umur berapa tuh lu 2024 itu? 2024 ya setahun yang lalu Bang Pon. 2024 setahun yang lalu 26. Maksud gue umur lu di 2024 tuh umur berapa? 24. Gokil. Gue juga memutuskan berhenti kerja untuk stand up di umur gue 26 tahun. Itu. Lu lebih muda. Cara serius cuma 2 tahun. Tapi emang waktu itu pertaruhannya juga istilahnya itu udah lu udah 24 udah lumayan lah. Gue 26 udah kerja, udah punya penghasilan lumayan, meninggalkan untuk sesuatu yang sebenarnya absurd juga dan nggak pasti juga gitu. Buat orang-orang mungkin nggak make sense. Nggak make sense. Gue berhenti stand up, berhenti kerja itu, even stand up baru open mic 3 kali sih. Jadi lucu belum, menghasilkan belum, gue tinggalin kerjaan. Karena gue yakin ini nih jalan gue nih. Kalau waktu udah ngomong gimana lagi? Iya. Saya sempat berpikir juga kayak ngapain saya hidup sampai berpuluh-puluh tahun atau beratus-ratus tahun kalau saya nggak bahagia, nggak nikmati. Tapi kan gue gini, Sarah, gue ada pikiran waktu itu berhenti karena gue mikir kan emang pernah punya cita-cita pengen jadi seniman. Kayaknya nih jalan nih, ini salah satu seni. Gue bisa nih jadi seniman. Dan ditambah hidup gue tuh kayak 26 tahun gue belum pernah pacaran. Jadi gue mikir kayaknya mah sulit nih punya pacar atau nikah. Jadi kasar gue jadi seniman, gue hidup susah juga gue nyusahin gue sendiri. Gue mikir gitu. Walaupun akhirnya ternyata dikasih jalan malah bisa nikah. Dengan stand up ini. Betul, stand up. Walaupun akhirnya juga pusing juga setelah nikah. Setelah nikah, stand up belum terlalu gede-gede juga namanya gitu lah. Kalau lu apa tuh pertimbangan PD lu untuk berhenti kerja dan mulai stand up? Karena saya senang melakukan hal ini dan saya nggak senang kerja di pabrik itu. Oke. Lu ada pikiran untuk berkeluarga nggak? Nggak ada. Oh sama kayak gue berarti? Iya, saya juga hampir sama. Kalau Bang Popon nanti bilang 26 belum pacaran, saya 27 sampai sekarang belum pernah pacaran. Oh iya, sama. Hampir mirip-mirip. Jadi mau mikirnya kayak amit-amit gitu ya, stand up gagal, ya jadi seniman tua susah sendiri gitu ya. Gitu juga apa enggak lo mikir? Enggak, saya kalau sampai akhir hayat tetap sendiri, enggak akan langsa saya karena betul. Enggak. Saya sampai sekarang belum ada pikiran untuk menikah juga, pasangan. Iya, gue juga sampai akhirnya ketemu bini gue juga sebenarnya nggak mikir nikah, kan waktu itu habis juara kebetulan ada duitnya, ada rezekinya mungkin jalanin nikah. Ya walaupun setelah nikah ada aja namanya berkeluarga ya. Ada cobaannya kan. Lalu gimana nih kalau misalnya nanti ternyata nemu juga gitu Pak, cewek yang akan jadi pasangan atau akan nikah, ada kemungkinan nggak? Ada. Ya namanya itu nggak ada yang pasti ya. Betul. Saya juga mungkin ketika bilang saya nggak kepingin nikah nih sekarang saat ini kan belum tahu juga. Jadi saya masih oke aja. Lu nggak menutup kemungkinan bener-bener yang kayak nggak gue mau jadi seniman sendiri tua gitu, enggak kan? Kalau sekarang masih menutup. Masih menutup kalau sekarang. Cuma kedepannya nggak tahu. Nggak tahu. Masih panjang lah 24. Ini sekarang 27. Nah, gue nikah kemarin 30 umurnya tuh. Ya 3 tahun lagi berarti. 3 tahun lagi, masih 3 tahun lagi. Kebebasan saya masih ada 3 tahun lagi. berjuang di stand up gini deh. Ya, memang kalau lagi berjuang enaknya pas masih sendiri ya. Iya. Kalau udah ada tanggungan, berjuangannya agak lebih effort aja sih sebenarnya. Lebih effort karena ada keluarga. Betul ada tanggung jawab yang bukan sendiri lagi. Namun kalau ngomongin perubahan dari gaya main dari yang lu dulu sampai ke Suci ini, gue lihatnya kayak cukup signifikan juga tuh. Terima kasih banyak Bang Bon. Apalagi di Suci lu bisa lebih jauh lagi, di Suci kan 9, ini bisa sampai di 4 besar. Itu lu apa yang lu lakuin tuh? Aduh, kalau yang lu pelajari dari nonton stand up luar tuh apa tuh yang bisa akhirnya berubah dampak ke stand up lu? Kalau yang saya tahu ya, ini pendek pengetahuan saya ya. Ketika memutuskan untuk melihat komik luar atau
stand up lagi di tahun 2022 itu ya. Ini nggak bermaksud ngecilin komik manapun siapapun ya. Saya akhirnya tahu kalau yang paling penting dari stand up menurut saya ya, atau benar apa salah? Iya, nggak apa-apa, salah. Takut mati ini sih. Iya, maksudnya kalau salah ya. Ini salah. Kan mikiran lo, apa yang lo terima ya nggak apa-apa, santai. Premisnya, saya baru tahu kalau di stand up yang paling penting core-nya itu premisnya. Jangan dulu saya nulis tuh lucunya. Lucu. Apapun itu dihalalkan untuk lucu. Oke. Oh, sekarang lu premisnya. Even premisnya bukan suatu hal yang lucu, nggak apa-apa gitu ya. Iya Bang Bon. Dulu tuh saya mikirnya nulis tuh ya awal-awal tuh, apalagi saya join stand up kan SMA, STM kelas 1. Mikirnya tuh gimana caranya aku pengen penonton tertawa. Kalau sekarang ini gimana caranya aku pengen ngomong orang denger gitu. Oke. Udah denger aja. Apa yang lu pengen omongin. Iya. Saya pengen ngomong apa, orang denger. Ketawa mau gede mau kecil kayaknya oke lah. Karena lu lihat itu dari komik-komik luar negeri itu tuh ya. Mereka ngomongin apa yang mereka pengen omongin gitu ya. Atau aslinya mungkin itu udah ada di komik-komik nasional, tapi dulu saya nggak tahu. Oke. Mungkin itu sayanya yang nggak tahu, sayanya yang nggak mau belajar. Betul, kayaknya itu aslinya di komik nasional, komik internasional juga sama. Dasar ilmunya sama. Tapi memang mungkin tidak bisa dipungkiri kalau kita misalnya mau ngomong pun komik internasional lebih bagus sih nggak apa-apa juga soal, karena jelas ilmunya aja dari sono datangnya. Mereka mulai lebih dulu. Ya wajar kalau mereka ada yang lebih bagus dari kita sih kalau gue pikir ya, karena gue juga ngerasa ngelihat komik-komik luar tuh kayak keren ya, cara bahasnya atau pemilihan bahasannya atau cara bawainnya gokil gitu. Ya karena komik-komik yang terbaik di sini aja mungkin kayak founder aja juga referensinya komik luar. Iya, karena mereka awalnya kan. Betul, mereka malah lebih kaya referensinya dibanding kita yang berharap mengandalkan Netflix gitu. Sama ini juga Bang Bon, kayaknya dulu waktu itu stand up Indo lagi berkembang juga kan. Maksudnya kan pergeseran ini kan, kayak main dulu kan. Dulu kan absurd, tiba-tiba masuk saya ini Doraemon kayak gitu kan masih bekerja tuh. Sampai ke sini kan udah lebih baik, udah orang pengen nyampein apa, cerita apa. Nah kayaknya gitu. Dulu saya kurang belajarnya di situ. Lalu kalau salah satu favorit komik luar siapa sih? Kalau saya sih mungkin Meta ya, Ricky Gervais. Ricky Gervais tuh. Yang lu favoritin dari dia tuh? Iya. Apa yang lu favoritin dari Ricky Gervais? Ricky Gervais saya favoritnya adalah pikirannya. Jahat kan, penjahat itu. Lalu berarti pengen untuk mencapai levelnya Ricky Gervais tuh? Untuk mencapai levelnya Ricky Gervais mungkin kalau bisa ya. Tapi nggak tahu secara materi ya. Mungkin nggak yang kesuksesannya. Ricky lah beda lah. Iya beda. Kan pasalnya dunia. Gitu. Produser juga, saudara juga. Betul ya, susah bedanya kita sama Amerika kan, mereka pasarnya dunia, kita mah sini gitu. Tapi yang bersama akhirnya Bang Bon, kayak film-film top Indonesia yang box office 1, 2, 3-nya ada komik yang terlibat kan? Iya. Hampir sama sekarang jadi irisannya. Ya mungkin kita juga bisa juga sih dunia. Amin. Tapi gue ngomongin dari segi capaian ininya dah, misalnya materinya, lu ngejar Ricky Gervais tuh. Kepengen. Kepengen bahas-bahas yang orang-orang aslinya gak pengen denger dan gak pernah mikir ke situ, tapi dia ngomong itu dan orang-orang oke aku dengerin, coba jelaskan kayak gitu. Berarti lo bisa jadi Ricky Gervaisnya Indonesia di masa depan. Amin. Terima kasih Faisal. Makasih banyak sudah mampir di masa depan stand up comedy. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi.